Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Diperlihatkannya kilas balik dari Kuma memberikan kita banyak sekali informasi, khususnya siapa aja yang bersama Kuma ketika dia masih menjadi budak dari Tenryubito dulu. Karena perbincangan tentang budak di dunia One Piece ini memang menjadi salah satu yang menarik. Di satu sisi keberadaan perbudakan, Saraga langsung memperlihatkan ke kita ya, bagaimana mereka memiliki tempat di atas selalu memandang rendah orang yang berada di bawah mereka. Hingga akhirnya orang-orang itu beranggapan kalau dirinya bisa melakukan sesuatu terhadap orang lain hanya karena mereka sedang berada di atas orang lain. Nah, yang menarik ya, di dunia One Piece sendiri, meski diskriminasi terhadap budak sangatlah tinggi, tapi nyatanya banyak sekali karakter-karakter kuat yang sekarang sedang menjadi bagian dari cerita utama One Piece. Ternyata ya rakyat, dulunya sempat memiliki masa lalu yang kelam, sebab mereka sempat menjadi korban perbudakan. Penasaran siapa aja para mantan-mantan budak itu? Tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy kontennya ge, let's go! Buah Hancock. Sang ratu bajak laut ini kayaknya layak dinobatkan menjadi mantan budak terkuat yang kita ketahui hingga saat ini. Karena gimana enggak ya, mau dilihat dari sisi manapun, kekuatan Hancock harus diakui berada di atas yang lain. Buah iblis punya, Haki udah sampai punya Haki raja. Bahkan saat ini ya, bounty-nya udah menyentuh 1.659 juta berry. Sebuah angka yang gak mungkin bisa disentuh oleh seorang bajak laut ecek-ecek. Hanya saja emang dari masa lalunya ya, kita tahu kan kalau Hancock bersama kedua adiknya memiliki masa lalu yang cukup tragis. Mereka sempat menjadi budak sebelum akhirnya bisa kabur dan menjadi seorang bajak laut. Sebuah tanda yang menunjukkan kalau buah Hancock adalah mantan seorang budak pun terukir dengan cantik di punggungnya. Yang mana hal ini jelas menjadi sebuah trauma bagi ketiga saudari ini. Sehingga ketika mereka ingin mandi pun ya, sebuah ritual diciptakan agar orang-orang tidak mengetahui atau melihat tanda yang terukir pada punggung mulus putih buah Hancock. Bartolomeo Kuma. Masih dari mantan si Cibukai, sekarang giliran Kuma yang ternyata gak kalah memiliki masa lalu yang tragis. Mungkin yang paling tragis di antara karakter One Piece yang Mr. K kenal. Karena dia ternyata berasal dari ras spesial bernama Buccaneer. Kuma bersama ayah dan ibunya menjadi incaran dari pemerintahan dunia berkat adanya sedikit darah raksasa yang mengalir pada ras Buccaneer. Bukan tanpa alasan Kuma menjadi yang terkuat, selain emang sudah didukung dari bawaan lahirnya ya. Soalnya ras Buccaneer emang jauh lebih kuat dari rata-rata manusia normal. Bahkan ukuran mereka aja jauh lebih besar dari manusia pada umumnya. Jadi gak heran kalau dari segi kekuatan pun ya, Kuma sudah bisa dianggap kuat dibandingkan orang-orang pada umumnya. Tapi gak hanya sampai di situ ya. Memakan buah iblis Nikyu no Mi sejak kecil, Kuma memiliki kekuatan buah iblis yang membuatnya semakin ditakuti. Meski pada kenyataannya Kuma merupakan orang yang sangat baik dan rela berkorban demi orang lain. Karena kayak misal momen Zoro yang mengambil rasa sakit milik kaptennya, Kuma sejak dulu sudah melakukan hal itu secara rutin untuk menyembuhkan orang-orang di sekitarnya, Yaps, gak hanya secara fisik saja ya, mental Kuma pun memang gak perlu diraguin lagi. Salah satu karakter yang sangat mencuri perhatian kita semua di awal kemunculannya ini ya, tentu sangat cocok untuk berada di posisi ini, Secara sejak kecil Gini sudah memperlihatkan kekuatan yang dia miliki, dengan punya kemampuan untuk mencuri dan menggerakkan orang lain. Gini menjadi salah satu orang yang mengawali pemberontakan sekaligus otak di balik kaburnya para mantan budak yang sempat dikumpulkan di God Valley terdahulu. Nah, perjalanan Gini yang akhirnya bisa kabur dan melanjutkan hidupnya sejak kecil bersama Kuma hingga keduanya tumbuh remaja dan dewasa berbarengan. Sampai akhirnya puncaknya ya, Gini pun sempat diangkat menjadi salah satu komandan tentara timur dari pasukan revolusi. Sebuah pencapaian sangat tinggi tentunya, walau harus diculik lagi dan jadi budak, dipaksa nikah sama Tenryubito Asu. Bahas di konten lain lah. Kemunculan dari Gini pun ikut meramaikan dunia One Piece, apalagi kisah kelamnya Emporio Ivankov. Sudah menunjukkan keberaniannya sejak kecil, Iva memang bukanlah yang terkuat yang kita ketahui berada menjadi bagian dari pasukan revolusi. Tapi Iva gak bisa dibohongi menjadi salah satu orang kepercayaan dari seorang Monkey D. Dragon. Ya, gimana mau gak dipercaya? Iva selalu membuktikan kesetiaan miliknya dimanapun dia berada. Hingga Iva pun mampu membentuk sebuah jaringan yang sangat berguna untuk dirinya sendiri. Bahkan Impel Down yang dianggap menjadi penjara paling menakutkan, Iva malah menjadikan tempat itu layaknya sebuah wahana permainan yang bisa disusupi.
Yaps, bakat Ivankov kayaknya emang murni bukan untuk sebuah pertarungan. Karena kalau dilihat dari masa lalu dan solusi yang selalu bisa dia kumpulkan, lihat aja deh, Iva yang dulunya seorang mantan budak, sekarang malah bisa berdiri dan dihormati banyak pengikutnya. Bahkan sekarang aja ya, kalau gak ada dirinya, setelah kehilangan Baltigo, pasukan revolusi menjadi salah satu hal yang dicari. Beruntung Iva sekarang sudah menjadi ratu di kerajaan bernama Kamabaka Kingdom. Ya sekarang ya, geser sedikit, ada koala yang memiliki masa lalu gak kalah mengerikannya. Karena kalian ingat kan, waktu koala kecil aja ya, trauma yang dimiliki oleh koala sangatlah besar. Hingga ke titik, dia yang masih kecil berkata, "Aku meminta maaf dan bekerja begitu keras." Ya, berkat pernah menjadi seorang budak, koala kecil tumbuh begitu takut untuk mengungkapkan emosi atau apa yang dia rasain. Karena ketika dulu dia masih menjadi seorang budak, pukulan atau hal-hal gak menyenangkan lainnya selalu koala rasakan dari orang di sekitarnya. Beruntung sekarang koala tumbuh menjadi sosok pribadi yang masih periang. Bahkan koala sekarang mampu melakukan serangan tinju manusia ikan. Yang mana sejak kecil memang dia diselamatin dan bersama-sama dengan para manusia ikan. Jinbart. Mantan budak Saint Roswell, Jinbart kita ketahui ketika muncul di Pulau Sabaudi dan membawa rombongan Tenryubito Asu di pundaknya. Sebuah pengalaman yang sangat mengerikan untuk kita saksikan. Terlebih menurut yang Lau katakan, dulunya Jinbart merupakan seorang bajak laut. Makanya Lau sendiri pada awalnya memanggil dia dengan sebutan Kapten Jinbart. Yang mana direspon oleh Jinbart dengan perkataan, "Sudah lama sejak ada yang memanggilnya begitu." Nah, mau kita lihat secara sekilas atau mengikuti perjalanan dari Head Pirates, Jinbart ini merupakan orang yang sangat mengandalkan kekuatan fisik miliknya. Dimana emang dibandingkan dengan manusia pada umumnya, Jinbart jelas jauh lebih kuat di atas mereka. Sayangnya emang gak terlalu banyak yang dilakuin oleh Jinbart, selain dirinya menahan tembakan dari sniper bajak laut Kurohige. Mirip-mirip seperti Kuma, King menjadi penyintas terakhir dari rasnya sendiri yang membuat King selaku penghuni asli dari Red Line menjadi yang terakhir yang berasal dari ras Lunarian. Ya, pembantaian yang dialami oleh ras Lunarian harusnya terjadi karena pemerintahan dunia pun ingin mendirikan Marijua tepat di atas Red Line. Makanya ketika hal ini terjadi ya, gak aneh kalau kita lihat pada akhirnya beberapa dari mereka dijadiin budak. Ketika invasi sedang dilakuin oleh pihak pemerintahan dunia, sayangnya ketika sudah susah payah mencoba melarikan diri dari Marijua, King masih harus tertangkap dan dijadikan bahan percobaan oleh Dr. Vegapunk. Sebelum akhirnya pertemuannya dengan Kaido membuatnya menjalani hidup sebagai orang kedua terkuat di Beast Pirates. Wow, oke, tadi itu dia lah beberapa karakter-karakter yang sempat menjadi budak. Namun sekarang dikenal sebagai salah satu yang terkuat di kelompoknya masing-masing. Kalau menurut kalian sendiri, siapakah yang memiliki cerita paling sedih di antara mereka? Kalau Mr. K sih jelas Kumar ya, yang paling juara. Atau kalian punya karakter lain yang belum masih di list kali ini? Tinggal tulis aja di kolom komentar. Kapan-kapan Mr. K buatin lagi, ya kalau mood. So, see you again next time. Adi Sekremelos, stay safe everyone. Salam Adi Media.